Salah satu cara menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Dengan demikian, mari kita mempelajari dan memahami diagram Venn. Yang akan dibahas dalam diagram Venn ini ada 3, yaitu yang pertama, langkah-langkah membuat diagram Venn. Yang kedua, membuat diagram Venn. Yang ketiga, menyajikan diagram Venn. Untuk membuat diagram Venn, terdapat 4 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang keempat, jika anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Sekarang, mari kita belajar membuat diagram Venn. Pertama, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Setelah itu, letakkan huruf S di sudut kiri atas. Yang kedua, buat kurva tertutupnya. Misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, maka kita buat 2 kurva tertutup. Yang satu kurva tertutup himpunan A dan yang lainnya kurva tertutup himpunan B. Ketiga, setiap anggota himpunan yang dimasukkan ke dalam kurva tertutup ditunjukkan dengan titik. Misalkan ada himpunan A yang anggota-anggotanya adalah 1 dan 2, dan himpunan B yang anggota-anggotanya adalah 3 dan 4. Jika anggota-anggota himpunannya dimasukkan ke dalam kurva tertutupnya, maka masing-masing anggota harus ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, jika terdapat himpunan yang anggota-anggota himpunannya tidak terhingga, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam kurva tertutupnya. Misalkan, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Karena masing-masing anggota himpunan tersebut itu tidak terhingga, maka anggota-anggota himpunannya tidak perlu dimasukkan ke dalam kurva tertutupnya. Contohnya, diketahui anggota himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota himpunan A yaitu 1, 3, dan 5. Anggota himpunan B yaitu 2, 4, dan 6. Perintahnya, nyatakan himpunan-himpunannya dalam diagram Venn. Penyelesaiannya, langkah pertama, lihat terlebih dahulu himpunan A dan himpunan B. Apakah ada bilangan yang sama atau tidak dalam himpunan-himpunan tersebut? Jika tidak ada, maka masukkan anggota himpunan A ke dalam kurva tertutup himpunan A dan anggota himpunan B ke dalam kurva tertutup himpunan B. Selanjutnya, langkah kedua, cermati apakah ada anggota himpunan A dan himpunan B yang tidak termasuk dalam anggota himpunan S. Jika ada, maka anggota-anggota himpunan semesta atau S yang tidak termasuk dalam himpunan A dan himpunan B tersebut letakkan di luar kedua kurva tertutup. Maka, inilah hasil diagram Venn yang sudah dibuat. Penyajian diagram Venn. Terdapat 3 macam penyajian himpunan ke dalam diagram Venn. Pertama, himpunan saling lepas. Kedua, himpunan berpotongan. Dan ketiga, himpunan bagian. Penyajian diagram Venn yang akan kita pelajari pertama yaitu himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu jika himpunan A dan himpunan B keduanya tidak memiliki anggota persekutuan.
Bentuk diagram himpunan saling lepas ini yaitu kedua kurva tertutupnya saling lepas. Contohnya, diketahui anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B adalah 4, 5, dan 6. Maka tentukan diagram Venn-nya. Penyelesaiannya, pertama, buatlah persegi panjang dan kurva tertutup dari kedua himpunannya. Kemudian, yang kedua, amati himpunan A dan himpunan B. Kemudian, masukkan anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 ke dalam kurva tertutup himpunan A. Dan anggota himpunan B yaitu 4, 5, 6 ke dalam kurva tertutup himpunan B. Selanjutnya, yang ketiga, tulis anggota himpunan semesta yang tersisa yaitu 7, 8, 9 pada wilayah himpunan semesta atau di luar kurva tertutupnya. Jika langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga sudah dilaksanakan, maka hasil diagram Venn-nya adalah seperti ini. Nomor 2. Himpunan berpotongan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan berpotongan karena himpunan A dan himpunan B memiliki anggota persekutuan, dan masing-masing juga memiliki anggota bukan persekutuan. Diagram Venn himpunan berpotongan ini mempunyai ciri-ciri bahwa kedua kurva tertutupnya saling memotong satu sama lain, sehingga menghasilkan irisan himpunan. Contohnya, diketahui himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B sama dengan 4, 5, 6, dan 7. Maka, tentukan diagram Venn-nya. Penyelesaiannya, pertama, buatlah persegi panjang dan kurva tertutup dari kedua himpunannya. Kedua, amati himpunan A dan himpunan B. Didapatkan bahwa himpunan A dan himpunan B mempunyai satu anggota himpunan yang sama, yaitu 4. Kemudian masukkan 4 ke dalam irisan himpunannya. Selanjutnya, masukkan anggota himpunan A selain 4, yaitu 1, 2, dan 3 ke dalam kurva tertutup himpunan A. Dan anggota himpunan B selain 4, yaitu 5, 6, dan 7 ke dalam kurva tertutup himpunan B. Ketiga, tulis anggota himpunan semesta yang tersisa, yaitu 8 dan 9 pada wilayah himpunan semesta atau di luar kurva tertutupnya. Jika langkah pertama, kedua, dan ketiga sudah dilakukan, maka seperti inilah hasil diagram Venn himpunan berpotongannya. Nomor 3. Himpunan bagian. Pengertiannya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika A termuat dalam B. Himpunan bagian dapat dijabarkan sebagai berikut. Jika setiap anggota A termasuk anggota B, maka himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Sebaliknya, jika setiap anggota B termasuk anggota A, maka himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Diagram Venn dari himpunan bagian ada dua macam. Yang sebelah kiri adalah diagram Venn A himpunan bagian dari B. Dan yang sebelah kanan merupakan diagram Venn B himpunan bagian dari A. Contohnya, diketahui anggota himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya, tentukan diagram Venn-nya. Penyelesaiannya, pertama, buatlah persegi panjang dan kurva tertutup dari kedua himpunannya. Kedua, amati himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Dari ketiga himpunan tersebut, 1, 2, 3, dan 4 merupakan anggota himpunan yang termuat dalam himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Karena anggota-anggota himpunan A termuat dalam anggota himpunan B, berdasarkan pengertian himpunan bagian, diketahui bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, masukkan anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4 ke dalam kurva tertutup himpunan A. Sedangkan anggota himpunan B yang dimasukkan ke dalam kurva tertutupnya yaitu anggota-anggota himpunannya yang tidak termuat dalam himpunan A adalah 5 dan 6. Yang ketiga, caranya sama seperti cara kedua. Anggota-anggota himpunan semesta yang dimasukkan yaitu anggota-anggota himpunan yang bukan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B, yaitu 7, 8, dan 9. Dari penjelasan tersebut, apakah kamu sudah memahami materinya?